steganografi dan kriptografi. Ya, jadi apa sih stegano dan kripto dan hubungannya apa mereka? Kripto bagian daripada stegano ya. Stegano itu pesan ya, itu hidden ya, pesan tapi tersembunyi. Kalau kripto pesan tapi diacak sehingga orang tidak paham, tidak bisa tahu ya. Emang ada wujudnya tetapi dia tidak bisa tahu maksud daripada tulisan tersebut. Seperti itu ya. Ya, boleh kita testing aja langsung di sini, coba contohnya. Ini contoh yang sederhana yang tidak menggunakan apa tuh rumus-rumus, masih menggunakan library PHP ya. Bisa hidupkan dulu SAM-nya supaya web service-nya aktif. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini tulisan nih. Pesannya adalah admin tulisannya ya, tetapi bacanya seperti ini. Ya, wah apa ini? Nggak paham orang maksudnya. Ini contoh menggunakan SHA, contoh menggunakan MD. Ya, padahal passwordnya ini nih, gitu misalkan ya. Atau kita ganti lagi misalkan harap datang untuk beroperasi nanti jam 21.00 misalkan gitu ya. Tulisannya seperti ini, tetapi orang nggak tahu seperti apa kodenya seperti ini. Ya, ini contoh di kriptografi. Bedanya Mas Stegano apa? Kalau Stegano dia tersembunyi, misalkan tulisan dimasukkan ke dalam lagu, tulisan dalam video, ya. Contoh waktu 911 ya yang di Amerika itu kan, Osama bin Laden tuh ngirim pesannya melalui video, ya, dan itu ditayangkan di seluruh dunia lagi seperti itu. Contohnya seperti itu, ya. Contoh lagi misalkan ada gambar ya, ada gambar sebenarnya dalamnya ada tulisan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Jadi kripto itu bagian daripada Stegano ya. Kenapa? Karena kalau kripto itu bisa nanti dimasukkan ke dalam suatu objek lebih bagus lagi hasilnya, kan? Ya, lebih bagus lagi memang seperti itu. Stegano itu sebelum tulisan itu dimasukkan ke dalam suatu image, di-encrypt dulu ya, dikriptografikan dahulu. Bahasa pendeknya kriptografi adalah encrypt seperti itu. Oke. Kriptografi adalah keamanan sebuah data ya, menjadi hal penting untuk selalu jaga kerahasiaannya. Keamanan sebuah data adalah hal penting untuk selalu dijaga dan jelas ya data, apalagi username, password ya, mungkin PIN lagi apalagi ya. Oke, seperti itu. Karena sebuah informasi yang terbuka atau bocor tanpa ada kontrol yang jelas dapat dimanfaatkan dengan tujuan membahayakan. Iya, benar sekali. Kadang udah aman ya, udah benar-benar dijaga, gara-gara salah link ya kan, kena phishing ya. Banyak sekali tuh phishing tuh yang kasus BCA itu kan. Kita dapat telepon, Pak, ini linknya tolong diklik Pak, gitu. Kami dari ini, coba nanti kalau ada apa pesan notif masuk kirimkan ke kami, padahal dia udah jaga-jaga di sana ya kan. Akhirnya suruh masukin apa 16 pin digit, suruh masukin pin kan gitu, masukin verifikasi, itu udah ya kena phishing tuh udah aduh ya, padahal udah dijaga. Itu tetap harus hati-hati, emang harus paham ya melek IT lah, artinya kita teliti, oh link yang dikasih bener nggak atau tidak seperti itu. Kadang link yang dikasih juga itu di encrypt sama dia, tulisannya nggak jelas gitu ya, padahal itu ngelinknya ke phishing BCA misalkan. Oke, definisi kriptografi berasal dari kata Yunani ya, kriptos dan graphein. Kriptos artinya tersembunyi atau rahasia, dan graphein tulisan yang rahasia ya. Kalau tersembunyi itu artinya ke kriptografi ya. Mungkin tersembunyi di sini artinya tersamar ya. Artinya secara nggak langsung dia tidak paham maksud tulisannya. Ini teori dasar-dasar gini dibaca mah bisa ya, sendiri nggak ada masalah ya. Oke. Kriptografi definisi secara teknologi ya, teknik enkripsi ya, artinya plain text ya, istilahnya gitu ya. Plain text itu tulisan biasa, kemudian dikasih key, kunci, jadilah dia ciphertext. Kemudian ciphertext ditambah kunci lagi menjadi file decrypt. Itu istilah ya, ada plain text,
key, ciphertext, dan decrypt. Nanti rekan kerja di misalkan Sandi Negara ya, ciphertext daripada algoritma ini, bingung apa ciphertext ya. Paham ya, ini istilah ya, istilah walaupun sederhana tapi ini istilah umum. Selanjutnya ada istilah kriptografi klasik, yaitu kriptografi yang pembuatannya tidak memerlukan bantuan komputer. Ya, ini gambar ini contoh nih. Ya dulu tuh perang zaman dulu ya ceritanya ya, itu ada kayu terus ada tulisan ke bawah. Nanti kalau digulungkan di kayu ya dengan ukuran tertentu ngebentuk nih. Namanya apa nih? Gustina. Misalnya gitu. Kasih bonus kepada orang yang tulisannya ini gitu misalnya. Seperti itu kebacaannya. RSV Catch ini apa nih bahasa apa nih Jerman atau Rusia nih ya, seperti itu. Ini nggak pakai komputer. Kalau ya, sekarang jelas pakai komputer. Kalau dulu nggak bisa pakai algoritma metode, nggak bisa ya. Ini ya teknik-teknik zaman dulu seperti ini, kode seperti itu. Kalau sekarang udah ada teori matematis menggunakan komputer sehingga sulit dipecahkan oleh musuh. Sebenarnya sulit nggak sulit sih, kekuatan logika matematik kayak Perang Dunia II ya, Jerman banyak kalah. Kenapa? Karena sandinya tuh udah bocor ya. Kemudian Panglima Jepang tuh ya, itu bisa ketahuan dia berada di pesawat mana, jam berapa, di mana lokasinya, itu kan karena kebocoran sandinya ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya belum makanya di sini ada kata-kata lebih sulit ya, sulit dipecahkan oleh musuh. Bisa tetapi lebih sulit. Oke. Gitu ya, artinya kriptografi itu gimana menyamarkan tulisan. Ada istilah istilah ciphertext, plaintext. Yang sejarah lagi, aduh sejarah lagi ya, perang Sparta Yunani ya. Ada filmnya ya, Troya ya. Yunani waktu itu kan perang kemudian menang terus tuh, nggak bisa dijebol bentengnya. Akhirnya gimana lah caranya supaya orang Yunani itu merasa menang dan kemudian patung dewanya ya, patung kebanggaannya Troya itu yang besar tuh, kuda itu dimasukin. Nah, pas mau dimasukin itulah masuk tentara-tentara si Troya itu, ya kan? Kalah deh Yunani. Ya itu sejarah film Troya ya. Tapi bukan perangnya yang dibahas, ini adalah bagaimana ngirim pesannya ya. Itu menggunakan cara skitel seperti itu. Jadi harus pasang dengan kayunya dong. Kalau ukuran kayunya gede, lebih besar, lebih kecil ya nggak nemu tulisannya. Ya artinya sepaket tulisannya, sepaket. Ya, sepaket antara gulungannya dengan kayunya ya. Oke. Sekitar terbuat dari batang sedir yang cukup tebal ya, memiliki pita panjang dari papirus ditambah dengan sebatang sedir. Mula-mula pengirim pesan di atas papirus lalu digulung di silinder tersebut. Dulu ya waktu itu dia menggunakan 6 huruf, masing-masing 3 secara melingkar. Jadi kesananya 6, ke bawahnya 3 melingkar. Itu sejarahnya ya. Nah ini bacaannya nih, ya kan? Setelah disusun jadinya seperti ini. Killing tumoromit naik. Wah ngeri ya pesannya ya. Skitel ya, itu istilah juga ya. Ini mah kalau ujian sih nggak bakal saya tanya ya, karena ini ujian yang SMP mungkin ya, SMA mungkin. Tapi kalau kuliah kita nanyanya ke algoritma nanti. Jenis-jenis kripto. Oke, kripto tuh jenis-jenisnya kalau disederhanakan ya itu ada model hashing. Hashing itu satu arah ya. Karena dia tidak membutuhkan tidak membutuhkan pesannya itu berupa apa, dia hanya dipakai untuk validasi. Contoh seperti ini, misalnya kita ada halaman login nih, contoh login ya. Misalnya ini di database ya, di database nih. Kalau kita lihat kan di database kadang harus di-encrypt dong, supaya pas kita buka localhost PHP admin itu tidak langsung terlihat. Betul nggak? Oke, kita coba ya. Kita hidupin MySQL-nya. Ini siang-siang belajar cerita-cerita gini ngantuk nanti ya. Kita harus banyak praktek. Iya, apalagi nanti udah pertemuan kedua ngoding kita nih ya. Kalau saya jelas harus ngoding karena orang IT nggak bisa ngoding, waduh, salah jurusan.
Oke ya, contoh misalkan kita ada password ya contohnya. Kalau kayak gini kan dia tidak di password ini mah sama saja kalau di apa SQL injection bunuh diri ya, kebaca semua nih username-nya apa, passwordnya apa ya. Mestinya dia di encrypt. Ya, contohnya kita lihat di sini. Wah, model mah berat ya. Model username. Ada nggak di sini kita lihat. Tabelnya banyak ya kalau model ya. Ada nggak user? Enroll. Kan. Kita lihat contohnya ya yang dia di encrypt. Ini assign ini. Kan kosong masih. Akun username passwordnya. Ini assign ya, bukan belum masih kosong ya. Yang bagus itu dia di encrypt ini usernya coba nih. DVWA. Nah, ini dia nih. Walaupun dia kebaca oleh orang tapi setidaknya ada perlawanan. Oh, apa ini? Apa ini? Ya, harusnya user dan passwordnya juga. Ini kita nggak perlu. Ini maksud ini artinya apa? Nggak perlu, ya. Karena kadang ada beberapa tools itu nggak mampu untuk ngebongkar ini. Ya, apalagi dia toolsnya udah di apa? Apalagi username apa? Hashingnya itu udah di combine sama ini. Ya, nggak perlu. Dia hanya butuh validasi. Misalkan gini. Misalkan ya, username-nya ini, passwordnya ini. Jadi nanti apa yang ditulis di sini, apa yang ditulis di teks di sini ya, misalkan txt username dan txt password ini itu sesuai dengan yang di database ya. Setelah di MD5 kan ya username ini, kita MD5 apakah sama dengan yang di database? Ini apakah sama dengan yang di database? Seperti itu. Kita coba nih ya. Ini default MD5 ya, kita tulis ini. Ini user, jika username ini passwordnya ini. Kita testing coba. Yang salah coba ya. Tuh, salah. Coba kita pakai username-nya ini. Harap datang. Nah, ini dia. Username-nya ini dan passwordnya ini. Benar, ya. Artinya kita nggak perlu tahu dia ya. Yang penting kita apa ya? Dia hanya butuh validasi doang. Lihat di sini. Bukan kita maksud kalau bukan kita decrypt dulu ini yang dia input di decrypt dulu apakah sama dengan apa gitu enggak. Dia modelnya cuma untuk satu arah saja. Itu model hashing ya, model kriptografi yang pertama MD5 SH SH5 ya. Ini contoh yang di sini tadi hashing semua. Ya, ini masing-masing punya teorinya ya. Di hari kedua kita akan belajar kok MD5 bisa menghasilkan ini, gimana caranya. Yang berikutnya adalah public key. Nah, ini dia nih yang agak modern nih. Kenapa? Karena pengirim dan penerima itu harus sepasang tuh public key dan private key-nya. Si pengirim kasih public key. Hey, kita sepakat ya public key-nya 521. Nah, untuk ngebongkarnya bukan 521 ya. Memang 521 dipakai untuk ngebongkar, tetapi butuh pasangannya lagi. Misalkan berapa seperti itu. Itu namanya private key. Nah, kita belajar. Nah, ini boleh nih untuk standar skripsi nih. Ya, keamanan data pasien COVID misalkan gitu ya, supaya aman datanya di encrypt. Nah, itu masuk tuh untuk judul skripsi. Ya. Agama lah yang gampang ya. Hitungannya lebih mudah kalau Elgamal. Cuman kalau RSA itu sulit kenapa? Karena dia bisa mengencrypt gambar. Kalau Elgamal masih matematis biasa ya, masih ASCII biasa. Kalau RSA itu dia bisa ngebaca file apa itu namanya? Gambar yang hurufnya aneh-aneh itu. Ya ASCII-nya yang udah aneh-aneh lah, huruf yen, huruf apa gitu ya. DSA juga sama. Jadi sepasang, tapi bukan berarti 521 itu pasangannya 123, belum tentu ya. Tergantung panjang tulisan juga. Seperti itu. Ya, dan itu ada rumusnya ya, mencari nanti bilangan persekutuan terbesar ya. Seperti itu.
Itu hash function satu arah yang model lama, ya. Public key, kalau public key harus dipecah dulu, ya. Pesannya apa, public key-nya apa, private key-nya apa, set dapat decrypt. Kalau yang ini nggak perlu ditranslate kan, nggak perlu apa sih isinya, nggak perlu. Yang penting dia dipakai untuk validasi. Jika ini sama dengan ini maka ini. Dan yang mediumnya adalah symmetric key. Ini asymmetric ya, ini disebut juga asymmetric, ini disebut juga dengan symmetric. Dia pakai password. Ya. Contohnya RC4, beginner, dia pakai password ya. Maksudnya kayak password gimana? Jadi pesan dengan password di combine ya seperti itu sehingga menghasilkan ciphertext. Beginner juga terkenal ya. Beginner ada juga Caesar Cipher ya. Saya dulu ngantuk ini rekan-rekan ini. Siang Sabtu ya. Ini contoh saya introduction dulu ya. Beginner itu apa sih nanti? Ini bisa juga untuk skripsi ini, mudah. Ya, contoh nih, contoh. Ini aja. Contoh Cipher itu ininya ya. Cipher itu yang di hasil daripada encrypt ya. V ketemu C jadinya T gitu. Ya, misalnya V huruf V ya. Kalau ketemu dengan C ya. Nah, ini kok jadinya X ini. Nah, mestinya dia V ketemu C jadinya kalau di sini ya T ya. Kalau di sini tadi kan ketemunya X. Mungkin ini maksudnya apa ya? Kok salah ini? Judulnya nggak enak banget nih, salah nih. Nah, ini aja nih. Beginner sama Cipher. Nah, ini nih. D ketemu L, jadinya apa? D ketemu L. Nih, ketemunya C. O ketemu O, jadinya C ya. O. Coba kita visit aja bergede. Mulai nih ya. Jadi kalau putus kita buat channel baru lagi ya. Nah, ini dia nih. G ketemu A ketemunya apa? Oh, dia pertanyaan yang main ya. G ketemu A jadinya G. G ketemu A jadinya G. D ketemu L jadinya O. D ketemu L jadinya O. Seperti itu. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini tabelnya ini dinamis tergantung dari karakter yang biasa digunakan. Kalau di sini kan contohnya dia hanya huruf besar semua. Kalau ada huruf kecilnya lebih bagus lagi. D besar ketemu C kecil jadinya apa? Apalagi ditambah dengan kata bantu, tanda kurung, dan titik koma, ya, dan sebagainya. Tambah panjang lagi tabelnya. Seperti itu. Ya, itu adalah jenis-jenis daripada kriptografi. Ya. Teknik kebutuhan kriptografi. Gimana sih disebut dengan kriptografi itu jika apa tuh layak disebut dengan kriptografi? Seperti ya. Oke, metode scrambling yaitu teknik pengubah teks menjadi teks sandi itu istilah lainnya ya. Jadi rekan-rekan kalau ngambil judul mau nulis menggunakan metode hashing, metode MD5 itu mah ada jadulnya. Supaya kelihatan keren menggunakan metode scrambling. Wah, ya padahal menggunakan MD5. Betul. Ini istilah saja ya. Enkripsi adalah ini, dekripsi adalah kebalikan daripada encrypt. Oke, case sendiri adalah teknik yang digunakan untuk encrypt dan decrypt. Tentunya ini digunakan di asimetrik maupun yang simetrik ya. Asimetrik itu tadi yang public key private key, simetrik itu yang menggunakan password tidak pakai public key private key. Yang hashing tidak perlu dibalik, tidak perlu diketahui isinya apa, yang penting untuk satu arah saja, one way. Disebut kriptografi yang bagus jika apa? Autentik. Jadi pengirim dan penerima tahu yang ngirim penerima siapa nih, pasangannya ini ya. Confident artinya benar-benar terlindungi, rahasia jangan sampai bocor kebaca orang ya. Integrity artinya pindah media dia nggak hilang. Misalkan saya mengencrypt di Word ya, kemudian Word-nya itu diubah menjadi PDF, dari PDF kita ubah lagi ke Word, nah pesannya masih ada, nggak hilang. Nah, itu contoh ya. Artinya tapi kalau tadi Stegano ya, pindah dari Word ke PDF, PDF ke Word, ya itu perubahan bentuk itu Stegano. Kalau kalau ini kayaknya sih kalau kripto nggak perubahan bentuk deh, nggak perubahan bentuk. Ini nggak ada nih. Ya, mungkin dia
Kalau tulisannya bergeser mungkin ya, tadinya 30 enter, 40 enter, dia tetap menyatu, nggak apa-apa, bisa jadi. Integrity lah, artinya tidak dapat merubah data, ya. Iya, kalau dirubah data misalkan nih, kita ngirim data ini, ya kan ada orang nyisipin karakter tengahnya lagi, udah nggak bisa lagi dibalikin, ya, seperti itu. Integrity dan repudiation, artinya pengirim dan penerima tidak dapat menyangkal benar nih. Kuncinya ini dan saya benar nggak bisa menyangkal. Ini syarat ya, syarat terjadinya disebut kriptografi itu bagus. Nah, ini praktek ya. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Kita akan, oh sorry, 6 menit lagi. Ya, nanti kalau putus kita buat channel baru sama buat tadi ya kesepakatan bagaimana membuat minimal menjadi seorang YouTube ya YouTuber supaya memiliki banyak view. Kita akan belajar itu. Oke, ini tinggal dikopas saja rekan-rekan ya, tugas pertama. Ya, tugas pertama. Wah, tinggal dikopas saja ini. Nanti yang pesan yang ini diganti aja kalimatnya. Ya, apa bla 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 bla, passwordnya juga terserah. Ya. Minimal jalan ya, jalannya nanti seperti ini. Ini sangat gampang sekali ya, karena tinggal ngetik saja. Maksud saya itu untuk memancing. Minimal punya sampai di rumah. Ya, seperti itu. Kita belum ngebahas apa itu MD2, MD4, MD5 ya. Nanti pertemuan mendatang kita akan ngebahas tentang definisi masing-masingnya.